Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang kami ceritakan di akhir pada video sebelum ini, kami akan menceritakan selanjutnya tentang ini teman-teman, kaitannya berkebun, apalagi beternak maupun usaha yang lain. Jadi fenomena yang terjadi di kita itu ya dalam beberapa tahun terakhir ini teman-teman. Saya mencoba mengawali cerita pada video ini ya dari video yang beberapa hari lalu itu, kalau nggak salah pertengahan Februari, itu sangat viral. Jadi video petani porang yang nekat membabat habis batang tanaman porang. Nah, saat itu memang video itu menjadi viral dan penuh dengan sensasi ya. Kenapa saya bilang penuh dengan sensasi? Karena informasinya tidak lengkap dan sebatas membabat atau memotong batang porang, dan sepenggal dialog yang saya tangkap dari video itu bahwa harga porang itu hanya 2.000, sehingga mending dibabat di awal untuk pakan kambing atau ternak dibandingkan sampai akhir panen mengeluarkan biaya perawatan teman-teman. Nah, dari situ saya mencoba mencari informasi yang lain. Nah, dan yang saya dapatkan sekarang itu yang tidak ada pada dialog video yang viral itu. Jadi sebenarnya penebangan atau pembabatan porang tersebut karena perhutani itu akan panen pohon pinus. Nah, daripada porang petani yang menanam di lahan perhutani pohon pinus itu remuk atau hancur pada saat pohon pinus itu dipanen oleh perhutani, ya mending dibabati dan batang porang itu dibawa pulang ke rumah, terus posisinya dibalik untuk menunggu pembesaran katak teman-teman. Nah, jadi dari kejadian itu saya ingin bercerita ada lebih dari satu hal kepada teman-teman semua. Tapi kalau yang sebelum saya menceritakan hal yang ingin saya ceritakan itu, tapi saya ingin menceritakan bahwa batang porang yang di sini itu bukan batang porang yang sengaja saya babat. Tapi ini karena ada alasannya kenapa kami ambil batang porang yang di sini, karena adanya busuk batang di pangkal ini dari bibit katak, sehingga sebelum menular ke yang lain itu kami ambil lalu kami pisahkan teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini nantinya bibit ini tidak bagus untuk tanam musim berikutnya teman-teman ya. Nah, kembali ke cerita yang tadi. Hal pertama yang ingin saya sampaikan yaitu gini teman-teman. Bagi teman-teman yang akan menanam porang, itu sebaiknya jika ingin membeli bibit katak. Bibit katak itu ya bibit yang berada di daerah daun seperti ini. Itu pastikan teman-teman pembeli itu dari petani yang amanah. Artinya memang petani tersebut mengkoleksi atau mengumpulkan katak porang itu yang benar-benar lepas dari daunnya sendiri. Jadi awalnya kan porang nanti ini warnanya hijau daunnya, nanti lambat laun jadi kuning seperti itu yang di bawah. Itu tunas pertama, sudah dorman atau bahasa Jawanya repah. Nah, saat serepah seperti itu katak jangan diambil teman-teman. Biarkan dia nanti lepas sendiri. Biarkan dia lepas sendiri dari batang dan daun itu. Nah, artinya kalau dia lepas sendiri, itu katak itu cukup sempurna. Dan itu yang kami namakan bibit unggulan. Nah, kalau besar seperti ini, batang masih hijau, daun masih hijau, lalu kita potes, kita ambil paksa, itu nantinya juga tidak bagus untuk bibit. Makanya kami menyarankan membeli bibit katak untuk porang itu ke petani yang memang petaninya langsung, bukan apalagi lewat marketplace. Sudah banyak teman-teman saya yang membeli bibit porang di marketplace dan kejadian setelah sampai kemudian dikarantina di rumah, nggak lama busuk. Nah, itu karena penanganan atau pengambilan bibit katak yang tidak dorman sempurna teman-teman. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, pesan tersirat yang kedua yang ingin saya sampaikan dari kejadian video viral itu,
itu teman-teman sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa harga porang akan jatuh di harga 2000, sehingga teman-teman tidak tertarik untuk menanam porang. Satu sisi, kalau teman-teman itu tidak tertarik menanam porang, itu juga hal yang bagus juga untuk kami, karena suplai panen porang itu menjadi tidak bertambah. Kalau suplai panen porang itu tidak bertambah, artinya potensi kenaikan harga porang karena pabrik semakin banyak yang didirikan di Indonesia dan menyebar lokasinya, itu harganya juga berpotensi makin bagus karena kekurangan suplai bahan baku untuk pabrik, teman-teman. Tetapi kami tetap menceritakan dua sisi, tetap artinya di video yang viral itu di harga 2000 itu kurang valid informasinya karena mereka itu membabat porang dikarenakan lahan tersebut akan dipanen oleh perhutani untuk pohon pinusnya, teman-teman. Nah, apalagi terkait tadi saya bilang dihindari membeli bibit porang dari marketplace maupun dari toko online, kecuali teman-teman sudah kenal dengan petaninya. Itu ya karena kebetulan, entah kebetulan atau memang kok banyak juga yang kejadian tertipu toko bodong, kemudian bibitnya tidak bagus, itu karena seperti yang tadi saya ceritakan, teman-teman. Nah, jadi zaman sekarang ini itu memang pemasaran itu mau tidak mau harus online. Tidak seperti zaman dulu di mana pemasaran itu cukup menggunakan baliho, kemudian umbul-umbul, bahkan iklan di koran, teman-teman. Tetapi itu sebatas skala lokal, bukan skala nasional antar daerah, teman-teman. Nah, mau nggak mau kita harus mengikuti pemasaran zaman sekarang seperti dunia online yang kita sebut sekarang. Seperti bisa saya sebutkan semisal dengan Facebook, Instagram maupun marketplace. Akan tetapi di situ kita harus jeli dalam memilih toko maupun dari akun Facebook maupun Instagram. Nah, konsumen inginnya cari praktis ya, karena di dunia online asal yang ada yang jual murah, dan murah, itu akan lebih tertarik. Tetapi di balik harga yang murah, jika kualitas bibit tidak unggul, ya nanti tetap akan malah rugi double. Sudah mengeluarkan uang, meskipun tidak semahal bibit yang unggulan, tetapi saat mau tanam, itu sudah busuk bibitnya. Apalagi teman-teman sudah mengeluarkan biaya untuk olah lahan, teman-teman. Bahkan persediaan media tanam termasuk kotoran kambing atau hewan lain untuk pupuk di lahan, teman-teman. Nah, dari situ kita seharusnya harus berani atau berdaulat untuk mengambil keputusan saat nanti mau tanam. Nah, memang kalau kita sudah terlalu mengandalkan di dunia online, terus kita tidak silaturahmi ke petani atau tidak berkunjung ke kebun petani untuk memastikan seperti apa porangnya dan seperti apa bibit yang untuk musim tanam berikutnya. Nah, kalau kita sudah meminimalisir komunikasi dengan petani porang sebelumnya yang sudah senior, itu resikonya karena kita serba instan, kita akan nanti sedikit kebingungan pada saat kebun kita sudah berjalan, seperti apa cara perawatan dan sebagainya. Nah, jadi dari pelajaran video yang viral itu, saya melihatnya dari sudut pandang saya, itu sebaiknya kita menghindarilah saling injak, saling banting dalam bisnis ya. Apakah harus seperti itu untuk berkompetisi sehat, teman-teman? Nah, itu kalau di dalam dunia game atau yang kemarin-kemarin sempat ramai itu kan seperti ada Squid Game. Nah, jadi saya melihat fenomena itu bahwa Squid Game itu sedang terjadi saat ini ya. Jadi antar petani atau antar peternak itu harapannya jangan sampai terjadi, tapi yang saya lihat kok terjadi yang fenomena saling kompetisi kurang sehat. Seharusnya meskipun kita ini sedang ditanda kutip jajah dengan model iklan online, yang artinya sistem atau rekomendasi mereka mengiklankan produk jualan kita di sosial media baik Facebook, Instagram
dan yang lain itu perlu diimbangi atau perlu dibarengi lah dengan konsep kemandirian ekonomi. Saya tidak akan berbicara muluk-muluk tentang konsep kemandirian ekonomi, tapi ada beberapa poin tentang konsep kemandirian ekonomi, contohnya gotong royong. Kemudian melestarikan nilai leluhur, bahkan seperti kerukunan. Nah, terus tidak materialistis. Artinya, kita itu dalam berkebun hubungan dengan sesama antar petani atau ternak dengan antar peternak, itu kita memegang prinsip tidak selalu materialistis. Nah, artinya materialistis ya uang itu yang di kantong itu cukup di kantong, tidak sampai ke hati. Nah, jadi kalau kita sudah materialistis artinya menilai uang itu sampai masuk ke hati, resikonya teman-teman kalau sudah melekat itu jadi susah dalam mengambil suatu kebijaksanaan bersikap maupun bertindak teman-teman. Nah, pada saat nanti teman-teman memulai suatu perkebunan, bahkan itu porang maupun jahe atau tanaman yang lain atau bahkan beternak, itu jadikan jangan sampai ya memaknai sukses itu sebatas materi. Kalau teman-teman memaknai sukses sebatas materi, angka itu tidak akan cukup di hati kita teman-teman. Nah, dan bahkan nanti teman-teman jadi ketakutan, tidak akan dapat rezeki. Kalau teman-teman sudah hingga perasaan ketakutan tidak dapat rezeki, artinya keimanan kita juga harus dipertanyakan, karena rezeki sudah diatur, tinggal kita itu doa dan usaha. Tidak ada kata lain selain usaha, doa. Sehingga kita kalau malah mengkhawatirkan rezeki kita ke depan, itu malah kayaknya pertanyaan kembali ke diri kita, sebatas mana keimanan kita. Nah, jika kerukunan, gotong royong, nilai-nilai leluhur itu tetap kita jaga di masa dunia digital online seperti ini, kerukunan antar petani, antar peternak itu kita jaga, itu kita nanti bisa berpikir jernih, tidak menghalalkan segala cara, menjaga hubungan silaturahim, tidak gontok-gontokan, tidak banting-bantingan, tidak injak-injakan seperti Squid Game. Dan yang terjadi, kita bahkan diharapkan tetap mengambil yang halal. Jadi ada juga istilah mengambil yang halal tapi tidak toyib. Nah, itu juga perlu kita hindari teman-teman. Meskipun halal, usahakan tetap toyib ya teman-teman. Nah, dari kejadian video yang viral kemarin tentang teman-teman itu yang babat batang porang, dan yang diucapkan di dialog itu hanya sebatas karena porang harganya jatuh menjadi 2.000, itu nanti kalau teman-teman tidak berusaha mencari informasi yang lengkap, dikhawatirkan hanya akan menjadi kebingungan. Teman jadi ragu-ragu apakah menanam porang atau tidak. Tapi ya ada efek positifnya kalau teman-teman tidak menanam budidaya porang. Artinya nanti suplai porang ke pabrik itu minimal tetap atau berkurang. Kalau seperti itu, sementara permintaan pabrik meningkat karena jumlah pabrik bertambah, artinya potensi harga porang itu semakin naik teman-teman. Jadi keputusan tetap di teman-teman, artinya dalam budidaya tanaman apapun, keputusan di teman-teman, jangan sampai nanti pada saat perjalanan atau panen, jika ada hal yang tidak diinginkan, bahkan beternak pun, itu nanti teman-teman menyalahkan orang lain, tidak mau mengoreksi dari keputusan dirinya sendiri. Sehingga teman-teman mantapkan hati, ketahui posisi kita di mana, baru setelah kita selesai mengukur kemampuan kita, tenaga, material, fisik, perasaan, hati, baru teman-teman putuskan apakah akan budidaya porang atau tidak pada musim ini, maupun tanaman yang lain. Nah, seperti itu baru muncul keyakinan. Tapi kalau teman-teman sebatas angin-anginan, mending tidak usah. Jadi diawali dengan mencari informasi harga porang dalam 10 tahun terakhir teman-teman. Jangan mencari informasi harga porang sebatas 3 atau 2 tahun terakhir. Itu nanti akan
datanya kurang komplit, kurang lengkap, dan akan menyesatkan informasi yang akan diterima teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kami. Dan saya doakan semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.